tempat kita hisab, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi cuma dua pilihan lisan. Jadi lisan ini bukan untuk bicara salah. Lisan ini diciptakan untuk apa? Makan, bukan makan lagi. Untuk bicara baik. Kalau tidak bicara baik, bagaimana? Diam. Jadi tidak ada pilihan yang lain. Siapapun yang ingin bahagia, wajib baginya memperhatikan lisannya. Karena lisan ini luar biasa dampaknya dalam kehidupan ini. Bacakan beberapa hadis tentang lisan ya. Kan kita sudah bahas ada 4 akhlak, fondasi akhlak, dan menjaga lisan salah satunya. Yang pertama bagaimana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga menyukai apa yang untuk saudaranya sebagaimana menyukai apa yang untuk diri kita. Artinya tidak ada dengki. Senang aja. Tetangga umroh, alhamdulillah, kan kita juga senang kalau umroh. Tetangga usahanya maju, alhamdulillah, kan kita juga senang. Tetangga punya kendaraan bagus, kita bahagia, kita juga senang. Tetangga anaknya lulus, kita senang. Pokoknya apa yang kita senangi, kita juga senang. Kalau saudara kita punya hal yang sama. Kalau si dengki tidak, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu akhlaknya tidak akan baik. Yang kedua, la taghdab, jangan marah. Ini sudah dibahas berulang-ulang bahwa orang yang bertakwa itu cirinya menahan amarah. Makin pemarah, makin tidak bahagia, makin tidak disukai orang, makin tidak disukai Allah. Para pemarah hidupnya akan bermasalah, tidak ditolong oleh Allah, karena ciri orang yang takwa wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Jadi maaf ya Bu, ibu-ibu yang pemarah mah ya gimana lagi ya, selamat menderita, paling gitu aja. Yang mudah marah, mudah jengkel, marah-marah terus ya sudah, itu berarti memilih hidup menderita dimanapun. Dia tidak akan disukai. Karena orang yang takwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Udah enggak marah, pemaaf, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Udah sering dibahas di sini ya. Kenapa jadi melotot gitu ke saya? Pasti ada yang ngelaporin nih. Maaf, pemarah tuh nggak baik. Yang baik itu tegas dan santun, ya. Yang ketiga apa? Fondasi akhlak. Jadi kalau para pemarah tidak bisa bagus akhlaknya. Yang ketiga adalah min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang, dia meninggalkan perbuatan yang tidak manfaat. Jadi tidak ada sia-sia, tidak ada perkataan sia-sia, tidak ada perbuatan sia-sia. Semua yang dilakukannya manfaat. Tidak ada sambil diam. Kan ada yang sambil duduk. Untuk apa ini? Atau sambil jalan, masa ibu-ibu pengajian bukannya wirid malah unyil. Mau lihat sesuatu, lihat yang manfaat. Mau mendengar sesuatu, dengar yang manfaat. Mau bicara, bicara yang manfaat. Mau mikir, mikir yang manfaat. Itu ciri orang yang
akan berakhlak baik. Kalau orang terbiasa dengan hal yang manfaat, dia waktunya akan berharga. Tes aja, merokok bermanfaat tidak? Ada yang merasa rokok bermanfaat? Tidak, alhamdulillah. Saya tidak menyebutkan halal haram, tapi hasil penelitian ilmiah asap rokok itu bisa membahayakan. Benar? Ke dalam paru-paru sendiri merusak, dihembuskan merusak paru-paru orang lain. Makanya tidak ada riwayat Rasulullah, para sahabat, para ulama besar merokok karena warok biasanya. Tapi kan manfaat untuk nolong orang lain. Kalau mau nolong orang lain nggak usah dibeli, kasih aja uang, suruh jangan jualan, ya rokok, benar? Jangan cari alasan. Kenapa jadi pada melotot gini? Janganlah. Kalau ada yang mengatakan, kenapa Bapak tidak merokok? Ya kenapa harus merokok? Ku tahu apa yang ku mau. Aku mau beramal soleh. Tapi saya sambil merokok bisa sambil zikir, gini aja. Kalau ada yang merasa itu manfaat, siapkah meninggalnya dicabut nyawa pas lagi merokok, itu aja. Kalau merasa itu manfaat pasti mau. Nggak usah nunduk Pak, biasa aja, saya kan nggak tahu yang mana yang merokok. Dengan menunduk jadi tahu. Dan yang keempat, pilar akhlak, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Demikian hadirin sekalian, semoga ada manfaat selama ini. Karena tidak boleh banyak bicara, kecuali bicara baik. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah maha dekat. Allah sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Setiap patah kata ini pasti didengar oleh Allah dan pasti dicatat oleh malaikat. Tanpa malaikat, Allah pasti sudah tahu. Kenapa malaikat harus mencatat? Terserah Allah. Kalau Allah mau menciptakan malaikat, ciptakan saja. Kita beriman begitu. Tanpa malaikat, Allah maha kuasa atas segalanya. Kita simak surat Qaf ayat 16 sampai 18. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
Jadi tidak pernah kita bicara kecuali pasti tercatat. Dan semuanya akan dihisab. Setiap patah kata, walaupun sama. Pernah suatu saat ada seorang ulama khutbah dalam sholat Jumat menceritakan ada seseorang lelaki kurang akhlak bertanya, di mana ya perempuan nakal itu? Tuh, hanya nyebut tuh. Kemudian laki-laki itu datang ke sana dan berbuat dosa. Yang berbuat dosa dapat dosanya, yang tuh juga dapat dosanya. Sudah gitu dia nyebarkan ke yang lain. Akhirnya banyak yang berbuat maksiat. Tiap yang berbuat maksiat tetap dipikul dosanya karena tuh. Kita tidak akan selamat. Karena sebagian besar penghuni neraka itu disebabkan oleh lisan. Berikut ini saya bacakan terjemahnya dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya kebanyakan dosa anak Adam itu berada pada lidahnya. Hadits riwayat Tabrani. Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang ibadah paling mudah dan paling ringan di badan? Rasulullah bersabda, diam dan akhlak yang baik. Riwayat Ibnu Abi Dunya. Diam adalah bentuk ibadah yang paling tinggi. Hadis Ad-Dailami. Orang bisa menjaga lisan. Siapakah muslim yang paling utama? Yaitu orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari perbuatan buruk kepada orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling baik adalah orang lain aman dari gangguan lisannya dan perbuatannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguh ada seorang hamba yang bicara dengan satu kalimat yang dibenci oleh Allah, yang dia tidak merenungi akibatnya sehingga dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ada satu patah kata yang dia ngomong ceplas-ceplos, tapi yang dikatakan itu adalah perkataan yang dimurkai Allah, habis tuh. Jadi celetak-celetuk luar biasa. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan? Beliau menjawab, kuasailah lidahmu, hendaklah rumahmu luas bagimu dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan tidaklah nanti seseorang akan diseret ke neraka dengan wajah-wajah mereka di tanah kecuali karena ulah lidah mereka. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim dan lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak bisa menjaga lisannya di dunia ini tidak bahagia, di kubur dia akan tersiksa, di akhirat masuk neraka. Tidak punya pilihan. Karena penghuni neraka itu sebagian besar karena dua hal. Lisan dan farjinya, kemaluannya, dia berzina. Ini yang paling banyak memasukkan manusia jadi ahli neraka. Karena amal yang hebat juga bisa sirna gara-gara lisannya. Nah, gitu, diam ya. Agak jarang orang punya target menjaga lisan. Banyaknya orang kursus bicara, harusnya kursus diam. Bicara boleh, tapi harus hati-hati. Karena orang yang bertakwa itu seperti orang yang berjalan di sekitar onak dan duri. Banyak duri, paku, beling, apa yang kita lakukan? Hati-hati. Hati-hati. Memilih langkah kita, tidak mau nginjak paku, tidak mau nginjak
beling, pecahan kaca, tidak mau menginjak duri, kita ingin menginjak yang aman. Itulah orang yang bertakwa. Hati-hati, selalu penuh pertimbangan, selalu dipikirkan, selalu ingin yang terbaik. Mikir apa? Kelihatan ngahulang. Wanita, saya dengar peluang bunyinya lebih banyak. Peluang banyak bicaranya lebih daripada kami kaum lelaki. Tapi ada juga lelaki yang kewanita-wanitaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit bicaranya, tercatat, dan semua perkataannya baik, bermanfaat. Baik, apa yang harus kita lakukan? Kalau bicara baik itu syaratnya 3. Pertimbangkan 3 hal ini, baru bicara. Kalau belum bisa mantap, diam. 1, niat. Apa niat bicara? Harus jelas dulu. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung dari niat. Bicara pasti makan waktu. Apa niatnya bicara ini? Kan? Celetak-celetuk itu apa niatnya? Banyak komentar itu apa niatnya? Bercerita ini dan itu apa niatnya? Halo? Ngambek teh apa niatnya? Niat harus pastikan lillahi ta'ala. Kalau niatnya sudah benar, perkataan ke bawah benar. Karena tidak mungkin, ya Allah, saya niat mencari keriduanmu. Bu, nyebelin banget ya tetangga itu. Enggak mungkin, enggak nyambung itu. Niat kita cuma satu, semoga Allah ridho dari perkataan ini. Kalau mencari keridhaan Allah, tidak mungkin kita berdusta, tidak mungkin kita bergibah, tidak mungkin kita memfitnah, tidak mungkin kita sibuk dengan perkataan jorok, tidak bisa. Makanya apa nih niat saya ngobrol? Kalau enggak ketemu niat, diam saja. Tapi di arisan ini semua orang ngomong, masa saya ngomong, ibu makan, ya mendingan makan daripada banyak omong. Bukan banyak makan, Bu, nanti jadi masalah lagi. Mending banyak zikir. Lebih bagus banyak bicara, banyak mendengarkan. Mendengarkan. Kalau kita bicara, aib kita langsung terbuka. Kualitas kita langsung terbeberkan. Kalau kita diam, aib kita tertutup. Tapi ketika mulai bicara, Bu, gimana ya tentang menurut Ibu? Saya tahu ada pelit, cek aja mana, kekehelen, ketahuan dia pendengki. Tapi ibu itu umroh, bleh, eta mah ongkosna ge di ongkosanku batur, dengki. Hari ibu udah umroh belum? Sudah 3 kali dalam mimpi, bohong. Kalau nggak ngobrol, diam aman. Tapi sekali bunyi, udah nggak aman. Seperti pistol, sekali keluar peluru udah nggak bisa ditangkap. Percayalah, ingin bahagia, ingin aman, jangan banyak bicara, kecuali niatnya baik. 2, isinya. Tadi niat sebelum bicara. Sekarang konten, isinya pastikan benar. Biasanya kalau bicara tuh 2 hal, ilmu atau cerita. Harus benar. Kalau cerita ilmu harus benar. Kalau cerita peristiwa harus benar. Tidak boleh ragu-ragu. Jangan ditambah-tambah. Jangan dikasih bumbu, secukupnya saja. Jangan ingin rame. Jangan sok pintar. Memang ada orang yang ngobrol niatnya ada.
ingin ketahuan pinter, ingin ketahuan sudah pengalaman, ingin ketahuan soleha. Ada yang ketika bicara teh pamer aja. Nanti disampaikan ya ciri orang terburuk dalam ngobrol. Nanti ibu bisa tahu kalau pas ngobrol level mana nih si ibu ini. Makanya diam, bisa ketahuan ya. Pernah suatu saat dari sebuah perusahaan, direktur pimpinannya menyuruh karyawan mesantren, pelatihan manajemen kolbu. Nah, salah satu pelajarannya adalah kualitas seseorang dari lisannya. Oh, pas pulang, bagaimana? Hah? Untung saya yang nyuruh. Ketahuan ternyata bosnya tuh paling dangkal, gara-gara bicara. Makanya kalau bicara benar atau enggak nih yang saya sampaikan tuh, ditambah-tambah atau enggak, sok tahu atau tidak. Kalau belum yakin, diam. Yang ketiga, dampaknya. Apa nih sesudah saya bicara nih? Jadi pahala, jadi dosa. Allah jadi suka, Allah jadi murka. Orang jadi makin baik, orang jadi makin buruk. Orang jadi bahagia, orang jadi sengsara. Orang jadi termotivasi atau jadi sakit hati. Setiap perkataan ada dampaknya. Nah, mana teh irung jika kutil, dampaknya apa? Hah? Nyebut irung jika kutil, hah? Nah, gening ibu mah jika dorok-dok kacayan, apa? Hah? Tahu kan dorok-dok kacayan? Ini kan penghinaan. Kerupuk kulit direndam. Apa manfaatnya? Itu dosa nanti itu. Karena orang yang ngedengernya sakit hati. Satu, niat. Dua, isi. Tiga, dampaknya. Maaf, mudah-mudahan perkataan ini dampaknya manfaat. Saya harus memilih kata-kata bukan supaya disukai ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi setiap perkataan ini akan jadi pahala atau jadi dosa buat saya. Kalau takdirnya jadi penceramah, misal seperti yang sedang dilakukan ini, tidak usah repot-repot ingin dikagumi jamaahnya. Mau apa? Nggak ada gunanya, semua ini ribuan yang datang kagum, tapi Allah murka, mau apa? Walaupun semua yang hadir memuji, kalau Allah tidak ridho, saya tetap rugi. Tidak penting kata-kata kita dikagumi orang, yang penting setiap kata disukai Allah. Kalau Allah ridho, selesai. Nanti bagaimana orang lain? Kalau kita memilih kata yang disukai Allah, insya Allah kata-kata itu baik. Nanti Allah yang memasukkan ke hati Bapak Ibu sekalian. Makanya ya Bu, maaf kalau sedang bukan bertengkar ya, tapi berkelahi lebih gawat, yang berbeda pendapat. Bertengkarlah, udah itu aja ya. Biasanya orang marah makin ngaco kata-katanya, ya kan? Dibalas lagi, makin ngaco. Ini siapa yang memerintahkan begini? Kalau bapak istri lagi marah, bapak diam. Justru itu saya diam. Jawab dong Pak. Gimana kalau istri saya suruh menjawab? Jawab aja begini. Ya Bu, saya sedang berusaha memilih kata-kata jawaban terbaik. Nah gitu atuh beres. Jangan jawab dong Pak. Ibu teh maunya apa? Saya diam marah, saya ngomong marah. Salah jawabannya. Insya Allah Bu, saya sedang memilih kata-kata yang paling baik. Gak bisa ngomong apa-apa lagi. Bener kayak gitu mah.
Kalau orang berbantah-bantahan, itu yang mau saya katakan, jangan, karena kata-kata kita tidak bisa mengubah hati orang. Pikir dong bu, itu hanya melukai. Terus kata istri, saya kuliah S3, Bapak SD, makin sakit hati ya enggak? Udahlah, pokoknya kalau berbantah-bantahan, kata-kata kita cuma disukai setan, hanya jadi corongnya setan, enggak akan jadi solusi. Ingat, yang membulak-balik hati itu siapa? Allah, bukan kata-kata kita. Kita bicara yang disukai Allah, nanti Allah yang membulak-balik hati. Gimana sebab saya dicurigai terus oleh istri saya. Bapak salah enggak? Saya enggak, yang cicing weh. Tenang, emang ujiannya begitu. Saya kesini dicurigai, saya tenang atuh Pak. Emang ujiannya begini, Bapak dicurigai. Mungkin karena memang gerak-geriknya mencurigakan. Gimana jawab tenang, apa adanya. Tapi istri saya enggak percaya, ya enggak apa-apa. Kita kan bicara bukan supaya dipercaya istri, kita bicara benar supaya disukai Allah. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Kita mau sumpah apapun, kalau istri enek mah enek aja. Saya tidak, Bu. Alhamdulillah tidak. Bohong. Ya. Ya saya mengerti ibu curiga, ibu tidak percaya. Karena saya pernah punya salah dulu. Tapi kali ini saya bicara benar. Gak percaya? Ya gak apa-apa. Kenapa saya bicara tenang? Karena saya tidak merasa melakukan seperti yang dituduhkan. Nanti Allah yang bolak-balik hati. Allah lagi. Kalau kepepet pasti nyebutin Allah. Tenang, pokoknya mah tenang. Jangan bicara perkataan yang tidak disukai Allah. Karena bukan kita yang bisa membulak-balik hati orang. Enggak. Makin nafsu, makin ngaco kata-kata kita. Ya Bu? Ibu? Tong sok kitu-kitu teuing. Jangan suka ngungkit-ngungkit. Yang bisa menyolehkan suami ibu teh Allah. Ingat tidak? Wah, udah pasti nih yang lalu-lalu nih. Bapak gimana kalau diungkit-ungkit? Tobat weh. Berarti masih belum selesai nih tobatnya. Aduh, saya tuh selalu diungkit-ungkit, udah diam aja, tobat. Ngaku enggak Bapak dulu salah? Ngaku saya salah. Mau diulangi lagi ya? Tidak, insya Allah. Tenang ini serius. Karena kita yakin yang bisa meredakan itu bukan perkataan kita. Yang bisa mengubah itu bukan kita. Sama nasihat ke anak. Jangan ribet-ribet amat nasihat ke anak. Bicara yang baik aja. Karena yang membulak-balik hati anak adalah Allah. Hei, bangun kamu, sholat. Kamu mau masuk surga atau neraka? Kenapa begitu? Tidak ada cara yang lebih baik. Mana coba yang lebih baik? Bangunkan baik-baik. Jangan pakai kaki disepak, kakinya. Mau apa begitu? Itu anak ciptaan Allah, bukan milik kita. Anak dititipkan oleh Allah ke kita sebagai ladang amal. Anak belum soleh, sangat boleh jadi karena dosa-dosa kita selama ini. Kita yang tidak jadi contoh, kita yang akhlaknya tidak baik. Tapi saya di depan anak baik, tapi jauh dari anak baik atau tidak? Tapi saya nasihatnya baik-baik, tapi Allah tahu nasihat kita cocok tidak dengan kelakuan kita. Allah ngelihat kelakuan kita dimanapun juga. Nah, sambil ingat Allah melihat.
kita. Bangun sayang, ya Allah, hati itu. Bangunkan anak ini ya Rob, jadikan anak yang bisa sholat tepat waktu. Ampun ya Allah kalau saya belum jadi ayah yang baik. Bangun sayang, sudah azan subuh. Yuk kita ke masjid. Sambil ya Allah bangunkan, ya Allah bangunkan. Tangan ke anak, mulut doa ke Allah. Sambil membangunkan dengan cara yang baik, hati doa hanya Allah. Jadi Allah melihat yang kita lakukan. Allah tahu tangan kita lemah lembut. Allah tahu kata-kata kita sopan. Allah tahu hati kita bersandar ke Allah. Tidak sulit bagi Allah membangunkan anak.